yang dilakukan oleh oknum pengendara moge motor gede di jalanan ketika kemudian menunjukkan arogansinya ataupun juga berulah begitu, ini kerap kali mendapatkan sorotan dari masyarakat dan juga menjadi viral. Tapi meskipun begitu masih ada saja kita temui kembali kasus seperti ini terulang. Apa penyebabnya? Bagaimana kemudian dengan sanksi hukum yang ada? Apakah memang penegakan hukum ini sudah dilakukan secara maksimal atau malah justru kurang hukumannya karena setiap masalah diselesaikan lewat mediasi? Apa yang perlu diperbaiki? Untuk itu kita akan mendengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pakar keselamatan berkendara, yaitu Bapak Jusri Pulubuhu. Selamat malam Pak Jusri. Selamat malam Mbak Putri. Pak Jusri, dari tadi yang menarik perhatian saya salah satunya adalah vest rompi yang dikenakan oleh Pak Jusri. Ada nama kota-kotanya. Kemudian ini kalau kulit, ini biasanya adalah rompi yang biasa dipakai oleh pengendara moge. Apakah betul ini? Betul sekali. Ini kebetulan pekerjaan saya selain sebagai konsultan di keselamatan jalan, saya juga pengajar motor besar, motor kecil, sampai kendaraan-kendaraan lain. Dan ini kebetulan karena vest identik dengan motor, moge, ini adalah kota-kota di mana saya melakukan pelatihan untuk pemoge dari Harley. Hanya Harley saja. Ada yang lain-lain tidak saya pakai vest ini, gitu. Ini yang Harley. Ini adalah kota-kota yang di mana saya telah memberikan sosialisasi mengenai safety riding kepada kawan-kawan di daerah-daerah itu. Baik, naik moge perlu kursus, perlu diajarin sehingga Pak Jusri mengajarkan secara privat kepada mereka. Bukan secara privat, lebih kepada organisasi di bawah HDCI khususnya. Kita merupakan satu program dari ketua umum kita untuk memberikan sosialisasi kepada para membernya untuk mengingatkan selalu itu dilakukan. Seperti dalam acara kemarin itu pasti setiap klub selalu memberikan peringatan atau reminder kepada mereka untuk berhati-hati di jalan dengan referensi yang telah mereka dapatkan dari sebuah pelatihan-pelatihan yang saya ikut berpartisipasi di sana. Baik, nah, ini adalah kota-kotanya. Kota-kotanya ada Samarinda, ada Balikpapan. Ini kalau pemirsa mungkin dari jauh tidak terlalu terlihat dari kamera, tapi mungkin saya bisa bacakan. Jadi pemirsa, di vest atau di rompi yang dikenakan oleh Pak Jusri ini menempel bordiran nama-nama kota di mana Pak Jusri pernah menjadi instruktur, pernah mengajar. Samarinda, Balikpapan, Makassar, Surabaya, Malang, Medan, Jakarta, Tangerang, sampai Batam, Serang dan sebagainya. Artinya sudah di berbagai kota di tanah air. Betul, begitu kan? dengan memanfaatkan sosialisasi yang ini nih Mbak. Ini live to ride. Ini juga bisa dibaca juga oleh pemirsa, bisa disaksikan begitu. Maaf. Nah, ini dia ditunjuk. Apa maknanya? Apa artinya ini? Live to ride adalah bagaimana seseorang kalau mau mengemudi atau berkendara di jalan sebagaimana ruang publik, mereka harus sehat jasmani dan rohaninya. Jasmani dan rohani. Secara fisik, secara keterampilan mereka harus punya, dan secara jasmani mereka harus memiliki mindset berada di ruang publik, harus berbagi, harus tertib, harus antisipatif dan lain-lain. Nah, kita harus dengan kekuatan jasmani dan rohani kita. Maka yang tadi saya katakan, kalau ada mau menggunakan jalan raya, berada di jalan raya, pikirkan bagaimana kita kembali ke rumah dengan selamat, gitu ya. Karena ada keluarga yang ditunggu. Jadi secara keseluruhan itu makna yang kita sosialisasikan dalam pendidikan atau pelatihan kami berikan kepada khususnya member dari anggota HDCI. Baik, tadi Pak Jusri sudah menyinggung mengenai HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Harley Davidson merupakan salah satu jenis moge, motor gede. Tapi itu hanyalah salah satu jenisnya. Kemudian, satu jenis moge. Ini yang perlu kita juga pisahkan. Nah, ini mungkin sambil Anda membaca juga pemirsa deretan moge yang pernah terlibat kasus menabrak orang. Dari tahun ke tahun seperti ini kasusnya, tapi saya juga akan berbincang dengan Pak Jusri. Kami berupaya untuk pisahkan, bisa berikan gambaran kepada masyarakat, jangan sampai kemudian masyarakat ini mengasosiasikan kalau ada moge kecelakaan itu adalah yang dimasukkan Harley Davidson. Bukan, tidak selalu, termasuk juga kasus terakhir ini, begitu kan Pak Jusri? Betul. Jadi Harley moge sendiri merupakan istilah motor gede, motor besar. Kalau kita bicara dari legalitas norma hukum, moge itu sudah dianggap kapasitas cc di atas 250 sudah moge. Baik. Sedangkan di dalam kelompok moge ini itu variannya banyak, satu merek saja banyak sekali, belum lagi bermacam merek, dan itu ada di
jalan raya. Ya, seperti yang dikatakan oleh kami tadi bahwa kasus terakhir adalah motorsport. Betul. Motorsport termasuk juga jenisnya moge. Pasti. Baik, walaupun bukan HD Bukan atau bukan HD. Harley Nah, Davidson. masalahnya di masyarakat seperti yang kita baca di viral atau apa, identiknya Harley, moge, Betul. Harley. Padahal bukan. banyak sekali motor-motor moge yang non Harley. Betul. Dan di dalam Harley sendiri ada komunitas-komunitas yang bermacam-macam. Ya, gitu. betul Pak Jusri. Jadi kan kami ingin sekali memang mengedukasi masyarakat juga, membuat masyarakat clear begitu kan. Betul. Karena memang masyarakat juga tidak tahu banyak mengenai otomotif, sehingga Betul. ini kesempatan kita untuk mengedukasi juga. Nah, baik pemirsa, selain Pak Jusri menemani saya di sini di studio, juga akan terlibat perbincangan ini secara daring. Yang pertama adalah Bapak Imam Ushuluddin. Beliau merupakan orang tua angkat dari santri yang tertabrak moge atau motor gede ini di Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua juga yang ada di studio. Baik, Pak Imam saat ini berada di mana? Apakah ada di rumah sakit menemani dari putranya? Putri. Kebetulan saya lagi ada di pesantren yang ditugaskan di rumah sakit. Tadi ada adik saya dan pengurus pesantren. Sekarang ada di pesantren. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi anaknya saat ini? Laporan terakhir anak santri alhamdulillah pengembangan bagus menuju sehat. Tadi ditanya di pihak rumah sakit tensi sudah normal, makan sudah masuk, dan demam juga tidak ada. Tinggal Baik. sakit-sakit yang luka-lukanya aja. Luka-lukanya di bagian mana Pak Imam? Sebagian ada di mata ya, beberapa titik di kepala, di pelipis mata juga agak biru, dan banyak di tangan dan di kaki. Kemarin kan kabarnya ketika diserempat itu kami baca dan juga kami sempat dapatkan informasi sampai muntah darah. Betul itu Pak? Betul, tapi tadi saya langsung tanyakan kepada dokter siang, sudah berhenti katanya, karena ada 2 dokter yang menangani, dokter dalam sama dokter saraf. Kapan rencananya boleh pulang Pak? Kalau untuk pulang saya belum tahu, kita ngikut karena saya sudah sampaikan ke pihak rumah sakit, anaknya harus diobati ya memang sampai sembuh dan sampai tuntas. Jadi kita menunggu petunjuk dari pihak kedokteran, dari pihak rumah sakit. Baik, Pak Imam, apakah sudah bertemu dengan pelaku Pak yang menyerempet itu? Atau mungkin dengan komunitasnya? Sampai saat ini belum ya, tapi barusan saya dapat telepon. Katanya mau sedang menuju ke tempat saya, ke pesantren, istri korban sama keluarga katanya. Istri korban, pelaku ya, istri pelaku ya. Istri pelaku dengan keluarganya akan bertemu dengan Pak Imam dan juga semuanya ada di pesantren. Apa tujuan pertemuannya Pak? Apakah sempat disampaikan? Kita belum tahu ya, karena belum bertemu, tapi tadi ada yang yang menelepon juga, mungkin utusan dari keluarganya. Ya intinya yang terpenting mau minta permintaan maaf kepada korban. Baik. Dan kepada seluruh keluarga besar. Baik, ya Pak Imam, kemudian selain tadi pihak keluarga, mungkin ada perwakilan dari organisasi ataupun juga kelompok motor tersebut, apakah sudah ada yang mengontak Pak Imam, kemudian juga mungkin menjelaskan peristiwanya pada saat kejadian itu terjadi seperti apa? Ya, baik. Ada yang menghubungi? Nggak ada yang menghubungi Pak? Belum ada? Tidak ada yang menghubungi? Sudah. Selain pihak keluarga? Kemarin pada awalnya ya, kita cerita awal pas kejadian, kita tahunya kan motor gede ya, motor gede, terus tiba-tiba karena lagi ada event, ya kita agak bersuudon juga gitu ke satu kelompok tertentu gitu. Betul. Dan pada saat itu masa juga yang ada di jalan, ketika dia pas menabrak kabur, berusaha menyetop lah untuk menyetop rombongan motor berikutnya gitu, karena dikira kalau kita masyarakat di bawah, nah ini temannya gitu, maksudnya begitu. Tapi ketika malam sudah ada konfirmasi, klarifikasi dari pihak panitia, telepon langsung kepada saya bahwa katanya ini bukan anggota HDCI, hanya partisan yang diundang hadir yang sudah pulang, karena kalau anggota harus ikut mengikuti acara sampai malam katanya. Saya nggak ini ya,
nggak respon apa-apa ya. Yang pada akhirnya besok setelah dijelaskan bahwa ini bukan itu pelakunya, ya kita tidak perlu si A atau si B atau siapa ya. Yang penting pelakunya aja gitu kita bisa ketemu. Pak Imam, apa harapan Bapak? Baik itu harapan saat bertemu dengan keluarga pelaku nanti, ataupun juga harapan terhadap pihak kepolisian yang menindak pelaku ini? Ya, saya dengar kabar tadi ya, pelaku sudah tertangkap gitu. Pertama mau mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang memang sejak awal dari TKP, dari mulai Bapak Kapolsek, Pak Kapolres, sampai begadang sampai malam di rumah sakit, terus Bapak Kapolda dan seluruh dari jajaran kepolisian yang sudah menangkap pelaku gitu. Pertama mengucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kita tidak tahu di samping silaturahmi keluarga yang akan datang apa maksud dan tujuannya. Baik, Pak Imam, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Semoga putrinya juga segera sembuh, segera pulih, dan bisa segera pulang kembali berkumpul bersama keluarga Bapak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan berikutnya kita juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam. Ya, Pak, ini kan kami dapatkan informasinya bahwa pelaku penyerempetan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak perkembangan kasusnya. Iya, jadi pasca kejadian hari Sabtu kemarin, kita berusaha untuk bisa melakukan pendalaman terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa mengidentifikasi pelaku kecelakaan tersebut. Nah, kemudian dari situasi tersebut kita juga berusaha untuk melakukan pencarian-pencarian. Namun pada malam sekitar jam 3 malam, kemudian jam 5 pagi, tersangkanya kemudian datang melaporkan diri ke Polres Ciamis. Nah, dari situasi tersebut kemudian kita lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan membenarkan bahwa benar dia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sehingga dari situ kemudian berlanjut kepada pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan penanganan dengan berbagai langkah melalui juga pemeriksaan-pemeriksaan keterangan dari saksi dan juga tersangka, kemudian juga pemeriksaan alat bukti serta TKP. Nah, dari kondisi tersebut akhirnya sudah ditetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan berinisial T. Baik, Pak, ini apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu sehingga kemudian ia sampai menyerempet korban, dan bahkan juga sudah tahu kan Pak pada saat itu bahwa iya ada korban ataupun juga ada yang menjadi korban dari serempetannya itu, kemudian kenapa dia kok melarikan diri Pak? Ya, jadi dari keterangan yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan ini pada saat di TKP berkeinginan untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya, di mana pada saat itu kendaraan korban berada di bahu sebelah kiri. Nah, pada saat tersebut, pada saat menyalip, akhirnya terjadilah senggolan. Kemudian kita juga melakukan pendalaman terkait dengan apa yang diketahui oleh tersangka, di mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa cuman merasakan senggolan kecil atau tidak merasakan senggolan yang berbenturan keras, sehingga dia berpikir bahwa mungkin tidak akan berdampak. Nah, dengan kondisi itu akhirnya dia cuma memelankan kendaraannya saja, kemudian dia lihat di spion tidak ada hal yang dilihat berbeda dari situasi yang senggolan tersebut, kemudian akhirnya dia melanjutkan. Nah, dari sini akhirnya dia tidak merasa bahwa ada kejadian yang berdampak kepada korban di belakang. Kemudian yang bersangkutan masih sempat berhenti di Bandung. Di sana kemudian dia mendapatkan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban ini. Nah, kemudian dengan kondisi itu dia berusaha berkoordinasi dengan rekan-rekannya, kemudian berusaha untuk mencari kendaraan pinjaman. Nah, dari malam itu akhirnya dia berinisiatif untuk berangkat langsung ke Polres Ciamis dan menyerahkan diri.
Baik, Pak Ibrahim Tompo, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak setelah jeda karena ada kasus lainnya, karena ada juga salah satu pengendara ataupun juga oknum pengendara motor gede ini kemudian yang menabrak seorang ibu sampai kemudian kakinya juga cedera, hampir putus. Nanti kita akan cari tahu juga Pak bagaimana perkembangannya dengan kasus yang ini. Nah, kami akan segera kembali pemirsa setelah jeda.